1. Jelaskan secara komprehensif konsep world view atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? World view atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam adalah pandangan holistik yang mengintegrasikan tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ini, segala aktivitas ekonomi adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah, sehingga harus berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada keuntungan material semata dan gabungan kepemilikan personal dan tak terikat nilai spiritual. 2. Uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Tauhid atau keesaan Allah. Seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah, bukan milik mutlak manusia. Berbeda dengan kapitalis yang menekankan kepemimpinan individu absolut. 2. Keadilan. Distribusi kekayaan harus adil, tidak menumpuk pada segelintir orang. Berbeda dengan kapitalis yang cenderung menimbulkan kesenjangan dan sosialis yang memaksa pemerataan secara total. 3. Larangan riba. Sistem keuangan Islam menolak adanya bunga, perjudian, dan ketidakpastian berlebih. Sebagai gantinya, diterapkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Contohnya, dalam ekonomi kapitalis, pinjaman bank menggunakan bunga tetap meskipun usaha rugi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan menggunakan akad bagi hasil, di mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara proporsional. 3. Jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Ekonomi Islam lahir pada masa Rasulullah SAW di Madinah sebagai sistem yang mengatur kehidupan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berlandaskan keadilan, larangan riba, dan kesejahteraan sosial. Rasulullah menetapkan pasar yang jujur, menegakkan zakat, serta melarang praktik curang dalam perdagangan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab, sistem ekonomi semakin terorganisir melalui pembentukan Baitul Mal, pengelompokan pajak, dan pembagian tunjangan sosial. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam mencapai kejayaan dengan berkembangnya lembaga keuangan dan teori fikih muamalah. Memasuki era modern, ekonomi Islam kembali bangkit melalui pendirian bank syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah. Kini, ekonomi Islam terus berkembang di bidang keuangan, zakat, wakaf, dan ekonomi digital, menjadi alternatif sistem ekonomi global dan menekankan keadilan dan kesejahteraan umat. 4. Bagaimana kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar? Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam? Pada masa Umar bin Khattab menghadapi masa ekspansi besar, sehingga ia menekankan sistem ekonomi yang lebih struktur dan administratif. Umar membentuk Baitul Mal secara resmi, menetapkan haraj dan jizah secara adil, membuat tunjangan sosial bagi rakyat miskin, dan mengawasi pasar agar bebas dari monopoli. Kebijakannya mencerminkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Pada masa Abu Bakar, kebijakan ekonomi berfokus pada stabilitas dan kesetaraan. Ia membagikan harta Baitul Mal secara merata tanpa membedakan status sosial, menegakkan kewajiban zakat sebagai sarana pemerataan, serta mengelola keuangan negara secara sederhana tanpa penimbunan. Hal ini mencerminkan keadilan distributif dan amanah dalam pengelolaan harta umat. 5.
Menurut Anda, bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumentasi teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Potensi ekonomi Islam di Indonesia sangat besar karena didukung populasi muslim terbesar di dunia dan meningkatnya minat terhadap produk serta jasa berbasis syariah seperti keuangan, industri halal, mode, fashion, dan pariwisata ramah muslim. Pemerintah turut memperkuat sektor ini melalui pembiayaan syariah, dana sosial, religius, dan digitalisasi sertifikat halal. Kontribusinya terhadap PBD nasional terus meningkat dengan pertumbuhan signifikan pada aset keuangan dan industri halal. Tantangan utamanya meliputi rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, lembaga ekosistem, serta kurangnya inovasi teknologi. Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk memperkuat transformasi digital dan memperluas akses pembiayaan seperti melalui program kurs syariah dan bank bulion. Contoh nyatanya adalah program kurs syariah dan peluncuran bank bulion yang mendukung peningkatan akses pembiayaan syariah dan inklusif dan tahan krisis ekonomi.